Nah, soal-soal penalaran matematika itu lebih gampang menggunakan logika. Makanya logika kalian itu harus sering-sering dilatih. Drilling soal terus, soal-soal seperti ini ya. Nah, ini soal ini lebih gampang menggunakan cara ini kan? Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Halo semuanya, kembali lagi di channel GP Media bersama Kak Mawardi. Kali ini kakak mau ngebahas tentang penalaran matematika. Banyak banget nih anak-anak yang kepusingan sama penalaran matematika karena nggak ada rumus bakunya gitu. Ini tuh perdana di SNBT 2023 untuk penalaran matematika. Kalian yang udah pernah ngikutin UTBK tahun lalu atau ujian mandiri tahun lalu, kalian pernah kan denger TPS-nya Unpad gitu ya, yang mengenai TPS-nya numerik itu, atau AKM deh, yang kata Mas Menteri itu kalau kalian itu sering mengerjakan soal-soal AKM, asesmen kompetensi minimum, kalian tuh insya Allah bisa mengerjakan soal-soal penalaran matematika. Cuma yang agak lumayan soalnya itu pas ketika ujian mandirinya IPB. Ya, UTMBK IPB itu TPS, cuma TPS-nya itu computational thinking. Nah, soal-soal CT atau computational thinking atau TPS tingkat tinggi itu ada di GEP semua ya, ada di GEP Media gitu. Nah, khawatirnya nanti penalaran matematika untuk SNBT 2023 itu soal-soalnya adalah penalaran matematika yang computational thinking. Nah, loh gitu. Makanya dari kemarin itu kakak selalu ngasih ada deh kira-kira 1 soal atau 2 soal itu soal-soal CT. Kalian bisa lihat ya di video-video kakak sebelumnya. Oke, langsung aja ya. Kita ke soal nomor 1 untuk penalaran matematika. Nah, nomor 1 ini kakak ambil dari soal-soal yang paling sering keluar di AKM. Biasanya soal-soal AKM tuh kayak gini nih. Untuk perayaan acara kemerdekaan di kampungnya, Wardi mendapat tugas untuk membeli alat-alat tulis yang digunakan sebagai hadiah. Pada setiap pembelian alat tulis, pembeli mendapatkan diskon 15%. Wardi melihat beberapa paket alat tulis yang dijual dan terlihat seperti berikut. Ini tabelnya dari buku sampai penghapus. Di sini juga ada harganya. Jika Wardi membutuhkan 2 kodi buku, 32 pensil, dan setengah lusin penghapus, berikut ini paket yang seharusnya Wardi pilih adalah, karena di sini nggak ada hubungannya sama harga gitu ya, nggak ada harga murah, harga yang paling mahal. Jadi di sini kayaknya 15% ini nggak guna deh. Ya, ini nggak guna nih, ini harganya juga nggak guna deh, ini nggak guna. Karena nggak ngomongin tentang harga termurah atau harga termahal. Gitu, kita langsung jabarin yang A dulu deh. Ini yang A ya. 5 paket 1 ditambah 2 paket 2. Kalian lihat paket 1 dan paket 2 ya. Untuk buku itu berarti sama dengan 5 dikali 6 ditambah dengan 2 kali 5 sama dengan 40. Memenuhi ya. Karena 2 kodi buku itu ya 40, 1 kodi itu 20. 20 dikali 2 itu 40, berarti udah cocok nih. Sekarang untuk pensil. Pensil itu sama dengan berarti 5 kali 4 ditambah dengan 2 kali 6 sama dengan 32 ya. Ini udah cocok 32. Untuk yang ketiga penghapus. Penghapus itu sama dengan 5 kali 3 karena di sini paket satunya itu untuk penghapus ini 3, di sini 5 paket berarti 5 kali 3 ditambah dengan
2 dikali 0 ya, sama dengan 5 kali 3 15. Udah cukup belum nih? Setengah lusin penghapus itu 6 kan? Ya berarti cukup, karena kan yang dibelinya 15, berarti cukup ya. Untuk yang A berarti memenuhi. Sekarang yang B. Yang B itu untuk bukunya sama dengan di sini 7 paket, berarti 7 dikali dengan 6 sama dengan 42 ya, masih memenuhi karena dibutuhinnya 40. Terus yang kedua pensil itu sama dengan 7 dikali 4 sama dengan 28. Memenuhi nggak ya? Di sini dibutuhinnya 32, tidak memenuhi ya, tidak memenuhi, berarti yang B nggak boleh dijawab. Sekarang yang C itu 8 paket 2, berarti untuk bukunya sama dengan 8 dikali dengan 5 sama dengan 40, memenuhi ya. Untuk yang kedua pensil itu sama dengan 8 dikali 6 sama dengan 48, memenuhi ya. Nah yang ketiga penghapus berarti sama dengan 8 dikali dengan 0. Nggak ada ya penghapus di paket yang kedua, berarti sama dengan 0. Nah ini tidak memenuhi karena butuhnya 6 penghapus, berarti ini tidak memenuhi, nggak boleh dijawab yang C. Yang D itu 2 paket 2 ditambah 10 paket 3. Untuk bukunya itu sama dengan 2 dikali 5 ditambah 10 kali 3 sama dengan 40, memenuhi. Untuk pensil itu sama dengan 2 dikali 6 ditambah 5 kali 2 sama dengan 32. Sekarang penghapus itu sama dengan 2 dikali 0 ditambah 10 dikali 1 sama dengan 10. Masih bisa ya, karena di sini 6 penghapus. Berarti ini memenuhi. Yang terakhir yang E, 5 paket 2 ditambah 5 paket 3. Untuk bukunya itu sama dengan 5 kali 5 ditambah 5 kali 3 sama dengan 40. Untuk pensilnya itu sama dengan 5 kali 6 ditambah 5 dikali 2 sama dengan 40. Nah untuk penghapusnya bisa nggak nih? Penghapusnya itu 5 dikali 0 ditambah 5 kali 1 sama dengan 5. Nggak memenuhi karena yang dibutuhin 6 penghapus, berarti tidak memenuhi. Jawabannya yang A dan yang D itu. Sekarang nomor 2. Nah ini nomor 2 ya. Nomor 2 ini contoh soal AKM juga nih ya, asesmen kompetisi minimum. Rata-rata bentuknya kayak gini, banyakkan literasinya, kamu baca dulu, setelah itu analisis apa yang ditanya ya. Biasanya soal-soal penalaran matematika itu kebanyakan peluang. Kalian tuh harus pelajari peluang bener-bener ya. Batik adalah warisan budaya yang dimiliki Indonesia. Seiring dengan perkembangan waktu, batik diaplikasikan ke dalam berbagai bentuk kebutuhan sosial seperti pakaian, aksesoris, dan sebagainya. Toko A merupakan salah satu toko yang menjual aneka pakaian dengan bahan dasar batik. Suatu hari disajikan stok pakaian batik di toko A ya. Di hari tersebut Wardi menjadi pelanggan ke-7 di toko A. Dengan rincian ke-6 pelanggan sebelumnya membeli. Nah ini nih pelanggan 1 sampai pelanggan 6 nih ya, aturan-aturannya seperti ini. Sedangkan ini adalah tabel untuk stok pakaian batik di toko A. Itu yaudah, ini aturannya. Jadi pelanggan yang pertama, oh ya, kita itu disuruh mencari peluang pada hari itu Wardi membeli 2 dress adalah. Jadi yang ditanya peluang si Wardi membeli 2 dress atau 2 pakaian, pakaiannya itu dua-duanya dress. Peluangnya berapa? Kita lihat dulu aturannya. Ini laki-lakinya kaos 36, kemeja 36, perempuan kaos ini udah ada ya di sini tabelnya. Nah, pelanggan yang pertama pakaian 1 kaos laki-laki. Kaos. Oh, berarti ini tinggal 35 ya. Ini 35. Lalu 1 kaos perempuan, ini coret jadi tinggal 47. Lalu yang kedua 2 blus. Ah, ini berarti 28 nih, 28 berkurang 2. Terus yang ketiga 2 kemeja laki-laki, 2 kemeja jadi 34. 2 kemeja laki-laki, di sini 1 piyama.
piyama, ini berarti berkurang 1 jadi 35. Lalu yang keempat, satu kemeja laki-laki. Nah, ini coret lagi jadi 33. Satu kemeja perempuan, ini coret lagi 23. Nah, 2 blus juga kecoret lagi nih. Ini kakak coret jadi 26. Nah, yang kelima, satu dress. Dressnya kecoret jadi 17. Nah, pelanggan yang keenam, satu kaos perempuan. Ini kecoret jadi 46. Ya, satu dress. Ini kecoret lagi nih dressnya jadi 16 ya. Nah, ini jadinya 35, 33, 46, 23, 26, 16, 35. Kalau kita totalin, itu totalnya 214 pakaian. Nah, di sini kan yang ditanya 2 dress. Dressnya itu ada 16. Untuk mencari peluang, rumusnya NA dibagi dengan NS. Di sini kan yang ditanya 2 pakaian, berarti kita menggunakan kombinasi 2. Dressnya itu ada 16 dibagi dengan NS. Karena yang diminta 2 pakaian, berarti ini C-nya C2 ya, dari total 214. Inilah rumus mencari 2 dress ya. Sama dengan 16C2 itu 16 faktorial per 16 kurang 2, 14 faktorial 2 faktorial dibagi dengan 214C2 itu sama dengan 214 dibagi dengan 214 dikurang 2, 212 faktorial, ini 2 faktorial. Ini bisa kakak coret nih, 2 faktorialnya coret, ini coret, terus sama dengan 16 faktorial itu kakak bisa jembrengin jadinya 16, 15, 14 faktorial per 14 faktorial. Ini kalau mau dikali harus dikoprol ke atas ya. Ini kakak koprol nih ke atas. Jadi 212 faktorial. Oh iya, ini ada faktorialnya nih. Nah, di sini 212 faktorial per 214 faktorial tuh 214 dikali 213 dikali dengan 212 faktorial. Coret-coret, coret-coret. Jadi hasilnya 16 dikali 15 per 214 dikali 213 dikali dengan 100% ya. 16 kali 15 itu sekitar 240 dikali dengan 100 tambahin nolnya 2 dibagi dengan ini 214 dikali 213. Apa kita jadiin 200 aja kali ya? Ini 200, ini 200 gitu. Jadi 200 dikali 200 itu 40.000 ya. Ini 03 nya coret, ini 3 nya coret. 24 ke 40 itu kira-kira setengahnya bukan ya? Ini kan 40.000, sebenarnya kan kakak kecilin jadi 200 kali 200 ya. Nah, sebenarnya agak ke 45 ke atas deh ya. Jadi 24 ke 45 itu setengahnya ya, atau 0,5% ya. Jadi jawabannya yang D. Kita pakai taksiran aja ya, pakai pendekatan. Soalnya ini kalau mau dikaliin lama banget nih. Ya udah pakai taksiran aja, sekitar 45-an lah ya, 45 ribuan. Jadi kalau dibagi sekitar 0,5. Jadi jawabannya yang D. Soal nomor 3. Nah, ini kakak ambil dari soal-soal computational thinking ya. Biasanya ini dikasih di ujian mandirinya UTMBK IPB. Ya, kali aja ini keluar ya. Ada 4 toples masing-masing berisi sejumlah permen yang sama banyaknya. Toples nomor 1 disediakan untuk si Ali. Jadi Ali itu toples nomor 1. Toples nomor 2 disediakan untuk si Badu. Jadi nomor 2 itu si Badu. Terus nomor 3-nya untuk si Cecep. Sedangkan 4 itu si Dedi ya. Nah, kita baca lagi. Si Ali setiap kali selalu menambah tepat 3 butir permen sekaligus. Si Ali ini 3, jadi tambah 3, tambah 3, tambah 3. Sedangkan si Badu itu 5 butir sekaligus. Ini tambah 5, tambah 5 gitu. Si Cecep setiap kali selalu mengambil tepat 7 butir. Ini selalu ditambah 7, tambah 7, tambah 7 gitu. Si Dedi selalu mengambil tepat 9 butir. Berarti tambah 9, tambah 9, tambah 9 gitu. Hingga suatu ketika toples nomor 1 bersisa 2 butir. Ini awalnya berarti 2 butir. Berarti kalau 3 berarti 5, 8, terus 11, 14, 17, lalu 20, lalu 23 ya.
Untuk si Badu, toples nomor 2 bersisa 3 butir. Berarti ini sisanya 3 butir. Kalau plus 5 berarti 3 tambah 5 8, 8 tambah 5 13, tambah 5 18, 18 tambah 5 23. Nah, di sini toples nomor 3 bersisa 2 butir. Di sini 2 butir, kalau tambah 7 9, tambah 7 16, tambah 7 23 ya. Sementara toples nomor 4 tidak jelas bersisa berapa gitu. Jadi nggak tahu nih sisanya berapa. Yang pasti di sini kan harus sama ya, sejumlah permen yang sama banyaknya. Ya berarti ini 23, 23, 23, pastinya si Dedi toples nomor 4 juga 23. Nah, tinggal kita bagi aja, 23 dibagi dengan 9 itu 2, 2 kali 9 18, sisanya itu 5. Berarti sisa untuk toples nomor 4 itu adalah 5. Jawabannya yang D ya. Nomor 4, Cynthia memiliki mainan berbentuk angka 0 sampai dengan 9 yang tersimpan dalam suatu kotak. Cynthia senang menyusun angka-angka yang diambilnya dari kotak menjadi 2 bilangan. Cynthia ingin menyusun sedemikian rupa sehingga jika 2 bilangan tersebut dijumlahkan diperoleh nilai paling minimum. Sebagai contoh, jika angka-angka yang diambil adalah 5, 3, 0, 7, 4, maka Cynthia memperoleh 2 bilangan yang jumlahnya paling kecil, yaitu 82 yang diperoleh dari penjumlahan 35 dan 047. Perhatikan bahwa semua angka dalam kotak harus digunakan ya semuanya. Sekarang Cynthia mengambil angka-angka dan diperoleh 6, 8, 4, 5, 2, 3. Berapa jumlah paling kecil yang dapat diperoleh dari 2 bilangan yang disusun? Kamu kerjain dulu ya, pause dulu, kerjain dulu, pikirin dulu jawabannya berapa, baru lihat pembahasan kakak ya. Triknya itu pilih 2 angka terkecil pertama untuk ratusan. 2 angka terkecil, 2, 3, ini ratusannya. 2 angka puluhan, setelah 2, 3 ya 4, ini 5. Lalu untuk satuannya ya 2 angka terkecil lagi. Setelah 4, 5, di sini 6, 8. Ya tinggal kamu tambah deh. Di sini hasilnya 604 ya. Jawabannya yang B. Gampang kan ya? Kalau kalian tuh fokus, konsentrasi, jernih, gak banyak pikiran, insya Allah bisa ngerjain soal ya. Ini juga kakak kasih latihan soal. Coba kalian baca dan kalian kerjain. Dan kalian bisa diskusi di kolom komentar ya. Semoga kalian tuh sukses, bisa ngerjain soal-soal SNBT 2023 dan meraih mimpi kalian masuk ke PTN yang kalian inginkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.